Tes cek sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, jadi kali ini saya akan membahas salah satu sektor di kripto ya yang menurut saya ini akan berpotensi naik ya atau mengalami apresiasi yang tinggi di cycle kali ini. Oke, jadi kali ini saya akan membahas gitu ya, bagaimana kita cara mendapatkan gain lebih di kripto. Kali ini salah satu caranya yaitu dengan kita mengikuti arus sebetulnya teman-teman. Jadi di kripto ini ada yang namanya naratif atau narasi kripto. Jadi untuk mendapatkan gain tinggi ya kita sebetulnya harus mengikuti arus atau ya naratif itu sendiri yang sedang hype gitu. Jadi teman-teman jika mengikuti narasi, even itu project atau fundamental tokennya bagus atau tidak, sebetulnya karena naratifnya hot itu pasti gitu ya, atau biasanya rata-rata akan naik juga gitu. Jadi meskipun ya tokennya biasa-biasa aja atau bahkan jelek, karena naratifnya masih masuk dengan naratif yang sedang hot atau yang sedang naik saat ini, ya pasti token tersebut juga akan naik secara signifikan gitu teman-teman. Jadi ya itulah yang harus jadi concern teman-teman untuk mendapatkan gain lebih di kripto gitu. Nah, saat ini mungkin menurut saya ada salah satu naratif yang wajib teman-teman masukkan ke dalam list ya. Jadi naratif yang saya maksud adalah AI ya teman-teman. Jadi AI menurut saya tetap akan perform di entah di tahun ini, di akhir tahun ini, atau mungkin di awal tahun depan. Karena menurut saya AI itu memang relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ya teknologi AI itu bisa diintegrate ke mana saja. Itulah yang membuat kepercayaan saya terhadap AI itu sangat tinggi ya. Jadi even tidak hari ini pun atau tidak tahun ini, mungkin tahun-tahun ke depan juga pasti akan ada saatnya naratif AI itu hot ya gitu. Sebagai contoh juga sebelum masuk ke alt season gitu, beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu sempat ramai juga kan memes coin. Itu memes coin kan sebetulnya fundamentalnya nggak ada teman-teman, cuman koin lucu-lucuan aja. Tapi karena naratifnya ada gitu atau narasinya ada, ya even meme coinnya baru launching pasti naik bahkan ribuan persen ya kalau meme coin. Nah itulah yang kita harus cari sekarang. Jadi pertama cari naratifnya dulu, kemudian ya teman-teman terjun lebih jauh lagi di naratif itu, token-token mana yang akan berpotensi gitu ya. Nah saya biasanya mencari naratif atau token pada naratif tersebut itu di coin market cap teman-teman. Di Coin Market Cap ada, teman-teman bisa masuk ke dalam menu kategori ya, atau sub menu kategori. Oke, kemudian nah di sini ada beberapa naratif nih teman-teman berdasarkan kategorinya ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa analisis sendiri atau bisa mencari sendiri token-token yang menurut teman-teman bagus. Nah, yang saya contohkan kali ini saya akan mencari token berdasarkan naratif AI ya. Nah, di sini ada di urutan keempat AI dan Big Data. Oke, kita klik. Oke, nah di sini udah muncul nih teman-teman. Jadi ini adalah semua token yang masuk ke dalam kategori atau narasi AI dan Big Data. Oke, nah ini tugas teman-teman sekarang tinggal pilih nih. Kira-kira yang akan misalkan ketika narasi AI itu beneran muncul di tahun ini gitu ya misalkan, atau beneran muncul at least, kira-kira token manakah yang akan istilahnya gainnya lebih tinggi gitu. Nah saya juga menyarankan untuk teman-teman yang mungkin punya modal berlebih atau modalnya mungkin udah ratusan atau sampai miliaran, mungkin teman-teman juga harus mulai memanage ya. Selain masuk ke sebuah narasi, juga teman-teman harus perhatikan gitu. Ada yang dana disimpan untuk
tujuan save, ada yang untuk tetap gitu ya, untuk berspekulasi. Jadi jika teman-teman yang memang punya dana berlebih, nah teman-teman saran saya gitu ya, pilih market cap, alokasikan sebagian besar di market cap yang memang besar teman-teman. Nah seperti misalkan ini berdasarkan market cap ya, di urutannya. Jadi nah ini nih market capnya 9M ya, ini 9M kan ya, ya 9M. Nah ini akan cenderung lebih apa ya, tidak terlalu risky gitu dibandingkan market cap yang kecil. Jadi kalau market capnya gede, naiknya sulit, maksudnya naiknya tidak akan seagresif market cap kecil. Jadi tidak akan 200 kali, itu kemungkinannya kecil sekali, 200 kali lipat gitu ya. Dan turunnya pun tidak akan sebesar itu juga gitu teman-teman. Jadi cocok untuk mungkin teman-teman yang menyimpan untuk tujuan menyimpan gitu, atau kalau bisa ya Bitcoin aja misalkan gitu. Nah untuk teman-teman yang mungkin tujuannya untuk lumayan spekulasi gitu ya, atau mencari gain yang 10 kali lipat, 50 kali lipat, nah itu teman-teman harus cari di market cap yang lebih kecil teman-teman. Bisa di medium cap atau di small cap. Nah teman-teman tinggal geser aja ke bawah. Nah di sini nanti cari ya. Jadi menurut saya di bawah 500 itu sudah lumayan bagus tuh. Apalagi kalau 100 ya. Nah kalau 100 ke bawah itu sudah mulai risky teman-teman. Bagus tapi juga risky gitu. Itu ya. Nah mungkin saya di sini akan coba salah satu token. Jadi saya juga sudah punya gitu ya, satu token yang menurut saya lumayan bagus gitu ya menurut saya. Nah ini juga biasakan teman-teman jangan menjadikan sebuah video atau konten apapun sebagai acuan ya. Jadi itu hanya konten atau video-video di internet itu kalau bisa teman-teman jadikan sebagai bahan pertimbangan lagi nih untuk mulai berinvest ya. Jadi jangan sampai menelan mentah-mentah. Harus lakukan riset lagi dan analisa lagi. Oke, teman-teman. Nah, token yang saya maksud ini adalah bernama PAL.ai ya, atau PAL.ai ini. Ini teman-teman. Nah, di sini menurut saya bagusnya karena kalau kita lihat sekilas ya, dari sisi rating dia sudah bagus di atas 4, kemudian sudah dia juga ada di jaringan Ethereum ya. Kemudian juga yang paling penting tadi kita bahas ya, dari market cap dia masih 300 teman-teman, bahkan belum nyampe ke 500. Ini sudah mau middle cap. Jadi ya ini sih menurut saya bagus gitu ya. Nah untuk memastikan bagus atau tidaknya, kita coba cek websitenya atau aboutnya ya. Jadi dia berada atau sedang melakukan project apa gitu. Nah di sini PAL AI is also represented by a token on Ethereum blockchain. Oke. Offering holder profit sharing and token buyback to boost demand and value. Oke. Jadi dia juga melakukan holder profit sharing. Jadi ya ada profit sharing gitu ya terhadap holder tokennya. Kemudian ada di sini token buyback to boost demand and value. Jadi ada juga buyback seperti di saham mungkin ya, untuk menjaga demand atau permintaan dan value-nya. Itu bagus sekali. Nah, kedua di sini ada user can earn token through engaging with our AI service. Oke, dan making referral and contributing to the community. Oke. Jadi user juga bisa mendapatkan token gratis gitu ya, dengan caranya mengengage atau apa ya? Ya mengengage lah intinya. Saya jadi lupa bahasa Indonesia itu, dengan AI atau produk AI buatan mereka tuh, ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah produknya kita nggak tahu nih, saya nggak tahu. Kita coba cek websitenya. Nah di sini sudah terlihat ya teman-teman. Create and integrate advanced crypto and AI bots. There are no limits. Jadi mungkin si PAL AI ini projectnya adalah dia bisa membuat bot chat AI
gratis dan tidak ada limit. Jadi mungkin teman-teman bisa membuat bot di sini gratis dan nggak ada limit. Ini kan suatu terobosan ya, dimana ketika kadang bot-bot chat kayak customer service kadang suka ngaco kan. Nah mungkin juga ini akan menjadi solusi gitu teman-teman. Makanya kenapa saya bilang AI itu ya meskipun sekarang tidak hype atau tidak booming ya narasinya, kayaknya tetap akan booming, ada masanya gitu, mungkin tahun depan gitu, karena AI ini bakal terintegrasi terus gitu, bakal ada pengembangan tiap tahun itu ya. Nah juga di sini ada supported by-nya juga Google Cloud, CoinGecko, OKX. Ini juga bagus ya teman-teman. Untuk market cap sekecil itu atau mau masuk ke medium, dia sudah di backed by tim-timnya bagus-bagus gitu ya, gede-gede nih. Nah ini juga company yang sudah dia buat AI-nya, ada OKX, ada Ploki, CoinMarketCap juga dari situ, ada TokenFi. Tuh, menurut saya ini lumayan bagus ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Market cap-nya ini masih 200, padahal di sini udah 300 tadi ya. Oke, ya kurang lebih gitu ya. Nah, usernya ada berapa? Ada 100.000 lebih. Oke, member. Oke. Nah, support partner ya, yang sama kayak tadi. Oke. Oke, jadi itu ya. Jadi dari segi fundamental menurut saya bagus ya, masuk juga ke dalam kategori AI. Nah, balik lagi juga sih sebetulnya tidak selalu harus bagus. Yang penting narasinya itu muncul, ya dia bakal hype gitu. Apalagi kalau memang fundamental bagus, di backing oleh tim-tim gede, itu bakal lebih naik lagi ya. Oke, kemudian yang tadi ya paling untuk, nah itu untuk spekulasi. Nah untuk tujuan menyimpan gitu ya teman-teman, misalkan menyimpan mau di AI, nah mungkin teman-teman bisa pilih gitu ya, atau mau yang tidak terlalu risky, teman-teman bisa pilih renders ya, render. Karena menurut saya render juga utility-nya masih terpakai ya. Dia adalah blockchain dengan decentralized VGA ya, decentralized VGA. Jadi menurut saya dengan banyaknya AI atau banyaknya komputasi, si render ini akan masih terpakai. Jadi selain tadi Pal AI, mungkin render juga bisa menjadi pilihan. Dan render juga sering saya bahas gitu di konten-konten saya, karena memang utilitas dia yang sangat bagus lah ya. Apalagi tahun depan ada event Nvidia, render nih pasti menurut saya akan mengikuti ya. Gitu. Jadi mungkin 2 token di narasi AI, 2 token tersebut bisa dipertimbangkan ya. Nah kemudian saya akan terakhir ya teman-teman, saya akan coba lihat market outlook dari si Pal AI ini. Jadi saya akan coba bedah market outlooknya ya. Oke, nah teman-teman udah ada di TradingView ya. Kita cek dulu tadi ticker name-nya apa nih. Pal AI itu PAL atau PAL. PAL USDT berarti. Oke. Polynex. Oh, dia bahkan juga belum listing di Binance ya. Oke, menarik. Oke, nah inilah PAL. Jadi saya akan bahas saja ya. Jadi pergerakannya dia dari awal listing gimana. Jadi dia sebelumnya sudah mencapai all time high-nya juga teman-teman. Jadi PR sekarang dia adalah ya mencapai all time high-nya yang dulu gitu. Nah, kalau kita lihat di sini dia sudah breakout dari diagonal resisten ya. Jadi dia harusnya akan naik dulu, kemudian kita cari lagi support atau potensi supportnya ada di mana. Ya sekitar sini sebetulnya ada resisten. Oke, nah jadi dia masih menunggu sudah breakout tapi masih menunggu
closing candle harian ya. Jadi kita belum bisa pastikan. Yang jelas jika dia berhasil breakout, dia akan naik dulu ke area sini teman-teman. Mungkin kalau bisa digambarkan bisa seperti ini teman-teman. Gitu ya. Mungkin konsolidasi dulu. Oh sorry. Di sini ada nih. Oke, kita revisi dulu. Nah, ini adalah skema jika dia apa ya? Jadi ini adalah skema jika memang di perjalanan ini belum ada narasi AI, mungkin pergerakannya akan seperti ini teman-teman. Beda ceritanya jika memang di perjalanan narasi AI ini terbentuk, bisa jadi lebih agresif ya pergerakannya. Kayak gitu aja paling. Untuk si PAL AI ini hanya saya membahas tentang pergerakan harga ya, jadi tidak ada entry level, kemudian take profit dan cut loss. Jadi ini hanya perkiraan saja gitu ya. Kayak gitu aja paling untuk teman-teman. Yang jelas saya tekankan kembali segala konten ataupun saran-saran investasi itu teman-teman harus pilah-pilah lagi ya. Jadi jangan menelan mentah-mentah. Bahkan juga tidak ada yang pernah menyarankan kalau saya pikir di konten-konten di YouTube ataupun di TikTok gitu ya. Semuanya memang bukan financial advice, jadi hanya membuka atau hanya memberi pandangan lah terhadap yang mereka pikirkan gitu. Jadi teman-teman jangan telan mentah-mentah, selalu lakukan riset kembali dan analisa lagi gitu ya token pilihan teman-teman. Kayak gitu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.